Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ivan Muhammad Febrian dari Prodi Akuntansi. Masih tentang ilmu ekonomi. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan masalah ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Pengertian masalah ekonomi. Sebenarnya inti dari masalah ekonomi yaitu terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Adanya kebutuhan yang semakin rumit dalam masyarakat menimbulkan ketergantungan sosial yang kian tinggi. Nah, ada dua jenis masalah ekonomi. Ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Dua, membahas tentang permintaan, penawar, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D atau demand. Mengacu pada hukum permintaan, disebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Dalam permintaan ada beberapa faktor mempengaruhi, termasuk harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang lain terlebih dahulu. Setelah itu diikuti biaya produksi, tingkatan teknologi, tujuan perusahaan, dan baru selera masyarakat. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah melalui proses tawar-menawar. Harga pasar dapat terbentuk jika ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta ada kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ketiga, perubahan permintaan dan penawaran. Pada prinsipnya, teori permintaan menjelaskan mengenai ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Apabila hubungan antara permintaan dan harga tersebut kita gambarkan dalam sebuah grafik, maka grafik tersebut kita kenal dengan kurva permintaan. Kurva permintaan secara umum berlereng positif, sedangkan kurva penawar secara umum berlereng positif. Permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut yang dominan berpengaruh antara lain adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi, pendapatan di masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk yang lahir, ramalan atau ekspektasi mengenai keadaan di masa yang akan datang. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Perilaku penjualan dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, faktor-faktor tersebut antara lain adalah: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain atau yang sejenis. 3. Biaya produksi. 4. Teknologi untuk menganalisis penawaran. Selanjutnya yaitu keempat, teori perilaku konsumen. Ada tahapan yang dikenal dalam perilaku konsumen. Tahapan pertama adalah sebelum pembelian. Pada tahap ini konsumen mencari informasi tentang produk yang akan dibeli. Tahap kedua ialah saat pembelian. Pada tahap ini konsumen melakukan transaksi dengan penjual sudah mendapatkan produk tersebut. Tahap ketiga adalah setelah pembelian. Pada tahap ini konsumen menggunakan atau menikmati produk yang telah ia beli, menilainya, lalu melepas atau membuang produk tersebut pada saat kegunaan produk telah habis, ataupun pada saat konsumen telah merasakan bosan. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya: 1. Faktor sosial. Konsumen yang termasuk kelas sosial tinggi tentu tidak akan berpikir panjang sebelum membeli suatu produk. 2. Faktor marketing strategi.
Strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen dapat pula mempengaruhi perilaku konsumen dengan beberapa variabelnya, yaitu produk, harga, iklan, dan distribusi. Yang ketiga, faktor pribadi, last but not least. Seseorang tentu saja punya referensi pribadi sebagai alasan dibalik perilaku konsumen yang dilakukannya. Dan selanjutnya kelima, teori produksi dan biaya. Pengertian dan periode produksi dan biaya. Teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara kuantitas produk dan faktor-faktor produksi yang digunakan. Periode produksi dan biaya. Periode produksi dibedakan menjadi periode jangka pendek dan periode jangka panjang. Dan selanjutnya keenam, struktur pasar. Pasar persaingan sempurna. Definisi struktur pasar atau di industri di mana banyak terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Perusahaan adalah penerima harga atau price taker. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, menghasilkan barang yang serupa. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar atau harga pasar yang berlaku secara tepat dan tepat. Tidak ada campur tangan pemerintah. Pasar monopoli. Suatu bentuk pasar di mana dalam suatu industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Karakteristik pasar monopoli. 1. Hanya ada satu penjual. 2. Produk yang dijual tidak ada penggantinya atau non-substitusi. Yang 3. Hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Dapat menguasai penentuan harga. 5. Promosi iklan kurang diperlukan. Pasar oligopoli. Suatu struktur pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan mempengaruhi harga pasar. Karakteristik pasar oligopoli. 1. Terdapat sedikit penjual. 2. Sedikit rintangan untuk memasuki industri. Oligopoli. Keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang dalam industri. Yang bisa produk mempunyai ukuran standar. Dan yang terakhir, terdapat kompetisi non harga atau non-pricing competition, atau misalnya perang iklan. Pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk atau barang yang serupa namun berbeda di beberapa aspek. Karakteristik monopolistik. Produsen banyak, produk beraneka ragam, iklan sangat penting, dan lahir hambatan untuk memasuki industri kecil. Yang ketujuh, yaitu pendapat nasional. Pendapat nasional merupakan seluruh pendapat yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Manfaatnya yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Pada dasarnya pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori, diantaranya produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Produk nasional bruto. Produk nasional bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Selanjutnya produk nasional neto. NP sama dengan DNP dikurang depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran, sehingga dapat menimbulkan keliruan meskipun relatif kecil. Selanjutnya pendapatan nasional neto.
Pendapatan nasional itu merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya pendapatan perseorangan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Selanjutnya pendapatan yang siap dibelanjakan disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Yang 8 yaitu konsumsi dan investasi. Konsumsi merupakan tindakan perilaku ekonomi baik individu maupun kelompok dalam menggunakan komoditas berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Secara umum pengeluaran konsumsi terbagi menjadi konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan para penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jenis investasi real, yaitu investasi terhadap barang modal seperti untuk pembelian pabrik, mesin-mesin, peralatan produksi atau gedung yang baru. Selanjutnya investasi persediaan, yaitu datang bentuk persediaan baik bahan baku, produksi maupun barang jadi yang digunakan sebagai cadangan dengan tujuan meningkatkan keuntungan di masa mendatang. Dan selanjutnya investasi residensial. Investasi residensial adalah investasi dalam bentuk tempat tinggal seperti rumah, kantor, dan apartemen. Yang ke-9, penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan pemerintah hibah. Pengeluaran pemerintah merujuk pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Pembayaran tagihan kepada negara dilakukan dengan memilih dari dua metode, yaitu pembayaran langsung dan mekanisme uang persediaan. Pengeluaran negara harus didukung oleh dokumen-dokumen yang dapat mendukung kelengkapan dan keabsahan pengeluaran. 10. Pasar barang dan pasar uang. Pasar barang atau pasar komoditas adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa dalam perekonomian tertutup. Permintaan utama berasal dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Ciri-ciri pasar barang: adanya calon penjual dan pembeli di dalam pasar, adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar, adanya sebuah interaksi antara si penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung, adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Berikut ini adalah beberapa instrumen pasar uang. Pertama, rekening pasar uang, dana pasar uang, tagihan treasury, sertifikat deposit, surat berharga komersial, askep bank, catatan kota, euro dolar, transaksi repo. Dan selanjutnya yaitu ke-11, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan belanja pemerintah. Tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi supaya pertumbuhan ekonomi tercapai. Lalu selanjutnya mengurangi tingkat pengangguran, meminimalisir defisit anggaran negara, meningkatkan laju investasi. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter, adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur atau mengawasi jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meratakan pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja, menyeimbangkan neraca pembayaran. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf, dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.